solusi, cerdas, terpercaya, dan membebaskan. Beriman nanti tidak kesempitan ya? Tidak ya? Oke, baik. Akan bersama kita akan bacakan berita acara dan risalah paripurna KSPU rapat paripurna ke-14 dan pengawas untuk menyampaikan laporan hasil pengawas dengan durasi waktu yang kita berikan sama kurang lebih 20 menit. Kepada pengawas dipersilakan. Baik, terima kasih. Laporannya antara lain bla bla bla. Demikian saya kembalikan kepada Semoga rasa persaudaraan yang sudah terbina ini semakin solid untuk kedepannya. Kita membawa semua doa, niat, dan harapan kita untuk kemajuan lembaga kita ke depannya dengan perayaan syukur ini. Kita mempersiapkan diri dengan mengakui bahwa kita orang-orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang murni dalam diriku ya Allah. Ini ternyata dari apa yang telah diberikan. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Memang tidak instan ya, setelah dari Mesir tidak langsung jalan tol sampai ke tanah terjadi. Bersama tetangga-tetangganya dari suku-suku yang lain. Pengingkarannya adalah kemudian suku-suku lain ini menyembah dewa-dewa. Mendapatkan
terima kasih atas Ekaristi malam ini yang sudah dibawa oleh Monsinyur. Jika bersama mungkin ada beberapa evaluasi dan sebagainya, tentu kita akan sabar sebentar dan juga untuk istirahat malam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari panitia. Sekian, terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pertemuan kita, rapat kita besok diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, segala puji kami panjatkan kepadamu, karena begitu besar karunia-Mu, rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Hari Minggu pergi ke pura, dapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Selamat datang peserta Rat Paripurna. Semoga betah sampai selesai acara. Paradigma yang ketiga adalah kredit union itu tidak perlu menetapkan regulasi beragam. Kredit union itu praktis. Jika ada yang pinjam, kasih saja itu dulu. Duit tidak perlu menagih, tidak perlu isi data ini dan itu. Menginspirasi atau mengingatkan kita juga bahwa upaya kita dengan kredit union ini punya akar yang jauh dalam sejarah negara kita Indonesia. Tidak kita temukan ya dalam teori-teori demokrasi umumnya di negara-negara lain. Jadi itu sebuah harta besar demokrasi ekonomi yang diperjuangkan Bung Hatta itu. Jangan menyebut itu toh. Belum selamat sore, belum selamat malam. Ya, itu kerja keras, kerja keras. Tua-tua begini Pak Kadis tidak bisa lagi kerja keras, harus cerdas. Oke, baik. Kami akan tanyakan kepada rapat anggota terhormat, apakah susunan acara rapat paripurna 14 KSP Jabatan Kasih tahun buku 2023 dapat disetujui? Rapat paripurna ke-14 KSP Jabatan Kasih tahun buku 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Penyampaiannya yang telah kita sepakati nanti kita buka menjadi 2 termin, ya. Termin pertama 3 pertanyaan tadi yang telah kita setujui bersama-sama. Maka kami berikan kesempatan kepada anggota yang terhormat, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Albertus Kurniawan, anggota 300-200-1723 dari Tanjung Pinang. Termasuk juga di situ ada dana gedung, ada SHU, cadangan risiko, itu harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Nah, mengapa tidak dijelaskan? Dan kalaupun itu terkait dengan perubahan khususnya untuk cadangan umum, itu untuk apa? Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lama Simotang dari kantor Batu Haji. Ada pemakaian slip lama dengan baru. Artinya kalau sudah ada slip yang baru, yang lama bisa dibuang, mengurangi kesalahan untuk kedepannya. Yang kedua, mengenai titik, penulisan titik, itu masalah kecil. Saya rasa tidak perlu dilaporkan di sini untuk mengurangi aspek kesalahan untuk kedepannya. Terima kasih. Transaksi ya, kalau boleh saya katakan begitu, yang memang sita jaminan. Nah, pertanyaan saya, apakah dari di atas 12 bulan ini yang besarnya 7M itu pada saat dibuat laporan ini semuanya sudah lunasi, atau mereka masih dalam tahap saya nggak tahu. Jadi di catatan laporan keuangan ini kita tidak mencatat kegunaannya untuk apa, tapi kita melihat bahwa ada perubahan signifikan tadi seperti yang tadi disampaikan itu, bahwa ada perubahan dari nominal sekian ke nominal sekian. Nah, itu. Jadi kegunaannya itu tentu itu di dalam transaksi harian kita. Nanti ada di buku kertas kerja kita itu pasti kelihatan. Oh, dana gedung itu gunanya untuk membeli gedung ataupun merenovasi gedung dan segala macamnya. Tapi yang muncul di laporan catatan laporan keuangan itu hanya terlihat selisih dari saldo sebelumnya dan juga saldo yang saat ini. Itu ya untuk catatan atas laporan keuangan. Meningkat karena pertambahan jumlah anggota juga terjadi meskipun tidak signifikan. Sementara untuk cadangan umum itu menurun karena kita ada beberapa program aset dalam penyelesaian. Saya Romo Yanze, nomor anggota 08. Saya mau menyampaikan tentang penyubur. Di sana dikatakan halaman 22 ada pemotongan kredit lalai. Nah, atas dasar apa maka pengurus menggunakan alasan penyubur ini dikurangi dengan pemotongan kredit lalai itu. Yang kedua, izin ngomong P1. Terima kasih. Itu wajar begitu kan. Kemudian karena juga sudah hampir 24 jam maka kita akan memberikan insentif. Jadi itu terjadi pembengkakan. Bisa disampaikan dengan jelas, mungkin saya sebagai pimpinan rapat meminta agar anggota bisa lebih tenang. Terima kasih. Ya, kemudian S-nya terakhir first sign of growth. Jadi sudah dilakukan namanya monitoring evaluasi Pak Kadis. Itu setiap triwulan 3 bulan. Uskup hadir di sini ini bukan hanya sebagai uskup ya. Uskup ini juga anggota. Nomor buku uskup berapa ya? Di Batam pada tanggal 17 Maret 2024, rapat anggota tahunan paripurna ke-14 KSP CU Jembatan Kasih tahun buku 2023. Pimpinan rapat bertanda tangan, sekretaris rapat bertanda tangan.
foto bersama pengurus, pengawas, dan manajer KSPCU Jembatan Kasih. Jadi tidak ada kesuksesan, itu hanya tergantung dari pengurus. Memberikan edukasi kepada anggota yang sudah ada untuk bisa bertahan dalam CU seperti edukasi, finansial literasi, kewirausahaan, dan pendidikan wajib CU. Misi saya itu bersama pengurus, pengawas, dan manajemen yang saling bersinergi untuk memperkenalkan, mempromosikan KSPU Kredit Junior Jembatan Kasih. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji akan selalu berpegang teguh pada ketentuan Undang-undang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang Perkoperasian dan pelaksanaannya. Anggaran dasar. Anggaran dasar. Anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Kode etik. Kode etik. Dan peraturan lain yang berlaku. Dan peraturan lain yang berlaku. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Sebagai pengurus, sebagai pengawas, KSP Kredit Union Jembatan Kasih. KSP Kredit Union Jembatan Kasih. Kepada Bapak Ibu semuanya yang sedang mengambil snack, boleh sambil mendengarkan untuk nomor undian ya. Yang mungkin kerabatnya masih di luar, boleh dibantu untuk panggil ke dalam supaya kita bisa membacakan nomor undian. Dengan nomor undian 01 berapa Bapak Ibu?